muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, bimbingan, hidayah untuk menyelesaikan, mendirikan pengabdian, peribadatan, salat dan lain-lain dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, dan ini pertemuan yang ke-9, kita meneruskan pembahasan dari fikih sirah yang ditulis oleh Dr. Zaid Abdul Karim, dan kita berada pada halaman 77 sampai 80. Beliau menerangkan pembahasan Rasulullah bersama Rahib Buhairah. Dari kisah ini kita akan mengetahui jenis-jenis manusia. Ada orang yang tahu dan dia berbuat dengan pengetahuannya. Orang berilmu, dia berbuat seperti yang diarahkan oleh ilmu itu. Dan ini adalah as'adun nas, manusia yang sangat berbahagia. Karena dia tahu dan dia melaksanakan sesuai dengan bimbingan ilmu. Ada orang yang tidak tahu bagaimana bisa. Dia tidak tahu bagaimana bisa dia berbuat dengan bimbingan ilmu. Dia tidak tahu. Tentu perbuatannya sesuai dengan ketidaktahuannya. Dan ini orang yang kasihan. Dia tidak tahu. Kalaulah dia tahu, bagaimana bisa dia meniti hidayah, meniti siratal mustaqim? Dia tidak tahu. Maka dari itu agama mewajibkan untuk mencari ilmu. Dan kata para ulama, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Iqra, di antara jalan pencaharian ilmu. Dan ini kewajiban kita untuk setiap hari meminta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Di antara doa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang beliau ucapkan setiap pagi, sebahagian menyebut ini bahagian dari zikir pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, rizki, amal, bahagia kehidupan orang yang beriman. Karena hidup orang yang beriman dalam kesederhanaan. Pun seandainya Allah takdirkan dia berkecukupan atau berkelebihan, maka tetap orang beriman polanya kesederhanaan, bukan kelebihan untuk dia semua. Dia mengambil secukupnya.
Dan Nabi telah mengingatkan, cukup bagi manusia sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga hawa udara di dalam perutnya itu. Artinya tidak berlebihan, cukup secukupnya. Bila berlebih, dia bisa berikan manfaat untuk yang lain. Karena Nabi telah mengarahkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia baik yang ada nilai manfaat untuk orang lain. Artinya bukan untuk dia sendiri semua. Dia perbagus dirinya sendiri saja. Cukup. Yang mengherankan adalah orang ketiga. Dari kisah ini nanti kita akan simpulkan demikian. Yang mengherankan adalah orang ketiga yang dia tahu, tapi perbuatannya seperti orang tidak tahu. Iyalah kalau dia tidak tahu perbuatannya, bagaimana mungkin seperti orang tahu. Ini dia tahu, sementara dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Ini adalah orang yang paling mengherankan. Bukan lagi kasihan, ini orang yang celaka. Wal'iyadzu billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang ketiga dan kedua ini. Kita tidak bisa. Lebih baik kita tidak tahu. Tidak. Tercela menjadi orang yang tidak tahu akan hak Allah. Tercela menjadi orang yang tidak tahu akan hak Rasulullah. Tercela menjadi orang yang tidak tahu akan hak orang tua. Tercela juga menjadi orang yang tidak tahu akan hak keluarga. Tercela juga menjadi orang yang tidak tahu akan hak kaum muslimin. Jadi orang yang tidak tahu, tercela. Bagaimana bisa dipuji? Banyak hak yang akan dia langgar, banyak kewajiban yang akan dia abaikan. Maka dari itu kita mencari tahu. Dan berbahagia orang yang tahu lalu dia mengamalkan yang dia ketahui. Kalau dia tidak mengamalkan, maka dia orang celaka. Nah, marilah kita menyimak paparan singkat dari Dr. Zaid Abdul Karim terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rahib Buhairah. Disebut rahib adalah orang yang mengkhususkan diri untuk ibadah. Disebut rahib adalah orang yang mengkhususkan diri untuk ibadah. Ini bahagian dari agama ini? Tidak. Kerahiban ini bahagian dari agama? Tidak. Allah katakan warahbaniyah allati ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Orang-orang Nasrani menjadikan kerahiban sebagai agama mereka. Ibtada'uha, yang mereka bid'ahkan, mereka ada-adakan. Bid'ah ahli kitab, kerahiban. Ma katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah suruh. Tapi itulah rahib. Orang yang memfokuskan diri untuk
ibadah saja. Namanya Buhairah. Peristiwa ini, kata Dr. Zaid, beliau ambil dalam kitab Imam Tirmizi, Jami' Tirmizi, dan periwayatannya dari sahabat yang mulia Abi Musa Al-Asy'ari. Dan riwayat ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Terjadi pada usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 17 tahun. Nabi ikut berdagang bersama Abu Talib, pamannya, yang mengasuh Nabi dari usia 8 tahun. Nabi bersama Abu Talib dari 8 tahun terus sampai di sini 17 tahun. Dan akan terus sampai Nabi menikah di usia 25 tahun. Dan akan terus. Besar jasa kebaikan Abu Talib yang Allah pilih sosok Abu Talib. Sebetulnya itu kebaikan dari Rabbul Alamin. Itu jasa besar Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Setiap kebaikan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pilihkan siapa yang akan membawa kebaikan itu untuk kita. Dan di sini Allah pilihkan Abu Talib. Tidak boleh orang berlebihan terhadap Abu Talib. Sementara Allah telah berikan informasi tentang bagaimana posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faminallah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan Abu Talib sebagai pembawa kebaikan itu untuk Nabi. Hak Allah yang pilihkan siapapun sebagai pembawa kebaikan. Tapi bukan berarti dengan kita mengatakan ini kita tidak bersyukur pada manusia. Manusia diperintahkan bersyukur pada orang tuanya. Karena kebaikan yang diterima oleh manusia banyak dari orang tua. Bersyukur. Nabi pun bersyukur, berterima kasih pada Abu Talib. Dan Abu Talib mendapatkan keringanan besar daripada azab terhadap orang-orang kafir lainnya. Kalaulah bukan karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengiyakan, maka tidak ada keringanan bagi orang yang durhaka, kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang Nabi berdagang dari Mekah ke Syam. Syam banyak. Sekarang menjadi Syria, Palestina, Jordan, Lebanon. Lebih kurang. Ada yang mengatakan 1.500 km jaraknya, lebih kurang. Ada yang mengatakan demikian. Dan saat itu dengan unta berdagang, karena kebiasaan orang Quraisy seperti pembahasan yang lalu adalah berdagang ke Syam dan ke Yaman. Dan ini adalah ide dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdagang dari Syam ke Mekah, Mekah ke Syam, Mekah ke Yaman. Jadi semua yang ingin ikut berdagang menitipkan barang-barang dagangan. Nanti kafilah lah yang membawa barang dagangan itu. Karena perjalanan jauh. Biasa orang sakit biasa. Perjalanan jauh berbulan
Ada juga yang berangkat kemudian tidak selamat, sakit, meninggal dunia, seperti ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah meninggal dunia. Nah, Nabi ikut berdagang di usia beliau 17 tahun. Dibawa oleh Abu Talib, dan Abu Talib selalu membawa Nabi, tidak dibiarkan di luar pengawasan, karena amanat dari orang tua, amanat dari Abdul Muttalib kakek beliau untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing terus. Dari sini kita belajar bahwa anak muda tetap dalam pembimbingan orang tua, dibimbing, diberi kegiatan yang bermanfaat. Berdagang, nah barulah ketika mereka melewati tempat ibadat dari seorang rahib namanya Buhairah. Rahib ini keluar, kata dokter Zaid. Kata riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, rahib ini keluar menemui kafilah dagang Quraisy. Tidak biasa rahib itu keluar menemui kafilah dagang Quraisy bolak-balik mereka. Rahib itu tidak pernah keluar. Dia berada di tempat khusus ibadahnya dan memfokuskan diri untuk ibadah saja. Tidak pernah keluar. Mereka tahu ini tempat ibadahnya rahib Buhairah. Mereka hanya numpang istirahat sambil unta-unta mereka bisa istirahat, minum, dan makan. Mereka juga bisa istirahat, minum, dan makan. Setelah lepas dari istirahat, mereka akan melanjutkan perjalanan. Tidak pernah rahib Buhairah ini keluar menemui mereka. Entah kenapa saat itu keluar, itu yang membuat mereka heran. Maka rahib Buhairah mengatakan, memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan di hadapan orang yang sedang istirahat, ini Sayyidul Bashar, ini tuan manusia, kelak menjadi orang besar. Orang yang ada di sekitaran mereka bertanya, apa dasarmu? Apa dalil? Kenapa bisa bicara begitu tentang anak ini? Anak ini baru pertama kali ikut. Kamu juga baru pertama kali keluar menemui anak ini. Apa dasarmu? Rahib itu mengatakan, tatkala kalian melewati Aqabah, tempat orang haji Aqabah, maka pohon-pohon ini sujud, dan tidak pernah sujud makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pada seorang nabi. Kita ingat akan Nabi Adam alaihi salam yang Allah suruh malaikat, jin, dan semuanya untuk sujud pada Adam. Nah, lebih kurang seperti itu maksudnya. Tunggu di sini, aku akan siapkan makanan untuk kalian. Dan ini tidak pernah rahib Buhairah keluar menemui mereka, apalagi sampai menyiapkan makanan. Maka tatkala makanan itu sudah siap, entah apa makanannya tidak disebutkan, maka dipanggillah kafilah Quraisy, kafilah dagang Quraisy tadi untuk ikut makan. Tatkala mereka semua hadir, tapi Nabi tidak hadir karena yang paling Nabi anak muda disuruh untuk jaga barang-barang, jaga hewan, ganti-gantian mungkin.
Buhairah keheranan, saya bikin seperti ini sebetulnya untuk menjamu orang yang saya puji-puji tadi. Kemana anak muda tadi? Kemudian dikatakan dia sedang jaga. Suruh dia ke sini makan bersama kalian. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta ikut makan, maka Buhairah menunjukkan, lihat-lihat di atas kepalanya itu. Dia tidak dibiarkan kepanasan. Awan di atas itu bergerak mengikuti kemana perginya anak ini, sehingga dia tidak dibiarkan kepanasan. Ketika dia duduk bersama kalian, kalian merasakan teduh. Ketika kalian suruh pergi dia, awan itu pun pergi. Secara normalnya awan. Tapi dia tidak dibiarkan kepanasan. Kalian akan pergi juga ke Syam. Dan Syam itu adalah tempatnya Romawi, Raja Herakl. Dan pendeta Buhairah, rahib Buhairah, punya saran, lebih baik tidak. Lebih baik kalian bawa anak ini pulang. Antarkan dia pulang ke negeri. Jangan melanjutkan perjalanan ke Syam. Nah itu kesaksian Buhairah. Anak ini akan jadi nabi. Dan akan menjadi sasaran orang-orang Nasrani, Romawi. Kemudian beliau menyebutkan, tiba-tiba ada 7 orang yang datang dari Romawi. Datang menemui Buhairah, Buhairah berkata kepada mereka, kenapa kalian kesini? Ada apa tentara Romawi datang ke tempatku ini? Mereka berkata, kami datang karena pada bulan ini ada seorang nabi yang telah melakukan perjalanan. Kami datang ke tempat ini karena dapat informasi ada seorang nabi yang akan melakukan perjalanan. Padahal Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi di usia 17 tahun itu. Kami mendapatkan informasi bahwa dia melewati jalan ini. Buhairah mengatakan, menurut kalian bagaimana? Kalau Allah sudah berkehendak, ada tidak yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka mengatakan tidak mungkin ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, baiatlah dia, ikuti dia. Kalau memang kalian tahu tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, siapa walinya? Walinya adalah ini, Abu Talib ini. Maka semenjak mengetahui hal itu, Abu Talib semakin memperketat penjagaannya terhadap Rasulullah SAW. Kemudian dia disuruh pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini riwayat singkat yang dibawakan oleh Dr. Zaid Abdul Karim. Dari sini kita mengambil sebuah pelajaran atau beberapa pelajaran. Yang pertama, ahli kitab mengenal Nabi Muhammad SAW. Mungkin karena kita bukan ahli kitab, atau yang bukan ahli kitab tidak bisa merasakan. Kok bisa ada orang yang bukan Islam kenal Nabi Muhammad? Lebih kenal daripada kalian yang orang Islam sendiri. Allah telah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan kitab, mereka mengenal dia, yakni Nabi Muhammad SAW, seperti mereka mengenal anak-anak mereka.
Allah tidak mungkin berbohong. Allah tidak berdusta. Ketika Allah katakan mereka ahli kitab, kenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Ya mungkin karena kita bukan ahli kitab. Bagaimana ahli kitab bisa kenal? Lihat bagaimana Buhairah bisa kenal akan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tentara Romawi itu bisa mendapatkan informasi sementara Nabi SAW belum lagi diangkat menjadi nabi. Bukankah ini bukti-bukti agar Abu Thalib mengerti bahwa keponakannya ini lain dari yang lain? Dan orang yang ikut dalam kafilah dagang itu tahu bahwa telah banyak kesaksian akan Muhammad ini lain dari orang lain. Maka tatkala Nabi SAW mengatakan saya adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan menjadi heran bagi mereka yang pernah melihat beragam kejadian, pembelahan dada Rasulullah sebelumnya, kejadian seperti ini. Bagaimana mereka melihat Nabi Muhammad SAW dari kecilnya tidak pernah berbohong. Anak ini lain dari yang lain. Ahli kitab mengenali Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sebahagian ahli kitab menyembunyikan yang hak, menutupi, padahal mereka tahu inilah orang yang celaka, yang tahu tapi seperti tidak tahu, tahu tapi perbuatannya tidak seperti orang tahu, menyembunyikan yang hak. Dalam suasana persidangan, hakim akan mendengar kesaksian. Bagaimana kalau kita sebagai terdakwa, lalu ada saksi yang mengatakan, iya dia pelakunya. Padahal kita tahu, kita bukan pelakunya. Dari mana saksi ini bisa mengatakan bahwa kita adalah pelakunya? Saksi palsu. Nah, seperti itulah ahli kitab. Mereka menyembunyikan yang benar. Kesaksian palsu. Menyembunyikan kebenaran. Ahli kitab tahu akan Rasulullah SAW, tapi memusuhi Rasulullah SAW. Bagaimana? Dan yang seperti ini beragam dalam kehidupan kita, bertebaran dalam kehidupan kita. Suatu saat seseorang tahu, tapi dia seperti pura-pura tidak tahu. Kalau kita heran dengan ayat, takjub dengan ayat, kok ada orang seperti ahli kitab, tahu kebenaran tapi menyembunyikannya. Lihat bagaimana keseharian, contoh-contoh dalam kehidupan kita. Terkadang seseorang tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Takut nanti terlibat, mencemaskan keluarganya nanti tidak selamat, mencemaskan nanti pendapatannya, posisinya hilang. Itu bertebaran dalam kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kunu qawwamina lillahi. Jadi kalian saksi untuk Allah Subhanahu wa taala. Syuhada bil qist. Jadi kalian saksi
yang adil, menegakkan yang hak, mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bagaimana orang diminta bersaksi untuk dirinya sendiri? Bagaimana orang diminta bersaksi untuk keluarganya sendiri? Kalau kita heran dengan ahli kitab, lihat dalam kehidupan kita bertebar. Ahli kitab merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia katakan, "Hadza min indillah." Ini firman Allah, padahal bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita aneh, merasa aneh dengan orang seperti ini, ternyata dalam kehidupan kita seperti itu. Allah taala a'lam bishawab. Yang kedua, kesaksian rahib Nasrani tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan tentang permusuhan sebahagian orang Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW. Ada saksi dari seorang Nasrani rahib bahwa orang Nasrani tahu tentang Nabi Muhammad SAW, dan sebahagian orang Nasrani sangat memusuhi Rasulullah SAW. Diutusnya tentara itu bukan untuk beri hadiah. Tentara itu ingin menangkap. Tentara itu akan membawa untuk dieksekusi. Seperti Firaun, tatkala dia tahu akan ada nabi, bukan untuk dia pelihara, bukan untuk dia menjadi pengikut setia, menjadi sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi untuk dibunuh. Firaun tahu. Bahkan begitu Nabi dilahirkan, Nabi Musa alaihi salam dilahirkan, sudah terdengar informasi dicari ke setiap rumah untuk dibunuh, bukan untuk menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita heran dengan orang seperti ini, ada Firaun, sudah tahu ada Nabi, kenapa tidak menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, malah menjadi seperti Firaun? Kalau kita merasa heran dengan orang seperti itu, ada dalam kehidupan kita mungkin bertebaran. Tatkala seseorang tahu akan kebenaran yang membawa kebenaran, dia tidak menjadi orang yang dekat, tapi menjadi musuh yang kuat. Tatkala Imam Muslim, kata para ulama, tatkala Imam Muslim tahu akan Bukhari, Imam Muslim tidak mengambil posisi memusuhi Bukhari, tapi menjadi murid Bukhari. Maka orang mengenal Bukhari Muslim. Tatkala ada Syafi'i, Imam Ahmad tidak mengambil posisi seperti orang-orang yang memusuhi Imam Syafi'i. Maka orang mengenal Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Abu Bakar As-Siddiq, tatkala dikenal keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar bin Khattab tidak mengambil posisi sebagai orang yang memusuhi Abu Bakar As-Siddiq, tapi memberikan kebaikan pada Abu Bakar As-Siddiq, walaupun sudah berusaha untuk bisa lebih dari Abu Bakar As-Siddiq, tapi tidak bisa juga. Maka orang mengenal Abu Bakar dan Umar. Jangan seperti iblis. Tatkala tahu akan Adam alaihi salam mengambil posisi sebagai iblis, maka orang mengenal Adam musuhnya iblis, iblis musuhnya Adam, menjadi makhluk yang sangat celaka. Dan ini bertebar dalam kehidupan kita. Seseorang membawa kebaikan dalam banyak bidang, membawa keuntungan. Kata para ulama,
kullu dzi ni'amin hasud. Setiap orang yang punya nikmat mesti ada yang hasad. Orang punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mesti ada yang hasad pada dia. Nikmat apapun. Tatkala kita tahu ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ambil posisi sebagai orang yang memusuhinya. Ambil posisi sebagai orang yang ada di sampingnya. Sehingga bukan kita mengecilkan diri sendiri, bukan. Sehingga akan mendapatkan kebaikan dua-duanya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Buhairah tatkala mengetahui Nabi mengambil posisi sebagai orang yang mendukung Nabi, bukan sebagai orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika Rasulullah menjadi Nabi, Waraqah bin Naufal tidak mengambil posisi memusuhi, tapi mengatakan saya akan bantu, saya akan tolong. Tapi tidak lama Nabi pulang, Waraqah bin Naufal tiba ajal. Jangan menjadi orang yang mengambil posisi memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atahsudunan nas bima atahumullah. Apakah kita mau hasad pada sosok yang Allah berikan nikmat? Tidak baik. Yang ketiga, tudingan sebahagian orang Nasrani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar dari Buhairah. Sebagian orang Nasrani modern, orang Nasrani zaman akhir, cari-cari kalimat tanpa bukti bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad berupa Al-Quran atau berupa hadis, katanya itu hasil belajar dari orang Nasrani. Buhairah, dari mana kalimat seperti ini dasarnya? Buktinya apa? Lihat tudingan. Ini kan tudingan. Tudingan secara akal-akalan. Nah, Dr. Zaid ingin menjawab juga dengan akal. Semoga kita bisa memahami maksud dari Dr. Zaid. Begini kata beliau. Kalau memang mereka punya keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar dari Buhairah, kenapa mereka tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Buhairah adalah senior mereka. Buhairah rahib orang Nasrani, senior mereka yang dikenal saat itu, rahib yang baik. Katanya Nabi Muhammad belajar dari Buhairah. Al-Quran dan hadis hasil belajar dari Buhairah. Nabi Muhammad murid dari Buhairah. Kenapa tidak ikuti Nabi Muhammad? Toh dia adalah murid dari Nasrani. Terbukti apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, tidak ada yang salah. Semuanya baik. Ilmiah bisa dibuktikan. Nasihat penuh kebaikan. Petunjuk. Tepat, akurat. Tidak keliru. Kenapa tidak diikuti? Malah ahli kitab menjadi orang yang
memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh, memusuhi sesuatu yang dipelajari katanya dari orang Nasrani sendiri, dari senior mereka. Kenapa itu tidak masuk di nalar yang benar? Kalau mereka mengatakan Buhairah adalah pendeta sesat, rahib sesat, harus ada bukti. Apa buktinya? Apa ajarannya yang sesat? Apa dari Al-Quran ini yang keliru? Malah nalar berpikir mengatakan, tatkala Al-Quran ini diteliti dalam setiap bidangnya oleh para ahlinya dan ditemukan sesuai tidak keliru, bagaimana mungkin kita mengatakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keliru dan salah? Semua yang ada di dalam Al-Quran diteliti oleh setiap ahli di bidangnya, tidak salah, malah menjadi petunjuk, tidak keliru. Bahkan bahasa Arab sendiri, orang yang belajar bahasa Arab mengambil rujukan dari Al-Quran, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang asli, yang merangkum semuanya, sehingga sastrawan Arab di abad modern ini mengambil rujukan, kan bahasa kan merujuk dari Al-Quran. Kalaulah demikian, lalu apa permusuhan ahli kitab ini? Maka ditemukan hasad. Permusuhan ini adalah permusuhan hasad. Coba kita kembalikan pada permusuhan di awal. Akan iblis. Akan iblis. Iblis kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kenal dari kita. Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di surga. Iblis kenal dengan Adam. Lebih kenal dari kita. Sebelum ditiupkan ruh, Imam Ibnu Katsir menyebutkan iblis sudah putar-putar itu Adam yang masih dalam bentuk tanah kering, belum ditiup ruh. Iblis sudah putar-putar memperhatikan. Ternyata dia berongga. Dan iblis tahu kelemahan ciptaan yang ada rongganya. Sudah putar-putar kenal. Lalu apa yang membuat iblis tidak mau menerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan hasad? Tidak tahu, bukan tidak tahu. Karena salah, bagaimana Allah disebut salah? Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang salah. Maka yang terjadi pada orang Nasrani pun, sebahagian Nasrani terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan ini adalah hasad. Maka kita simpulkan bahwa ada orang yang tahu dan meniti jalan berdasarkan pengetahuan, dan ini orang yang berbahagia. Ada orang yang tidak tahu bagaimana dia bisa meniti jalan yang benar. Ini orang yang kasihan. Ada orang yang tahu tapi seperti tidak tahu, malah memusuhi pengetahuannya sendiri. Ini celaka, seperti iblis, seperti ahli kitab dalam pembahasan ini, dan seperti yang lainnya yang tahu tapi seperti tidak tahu, seperti saksi palsu yang tahu sebetulnya pelakunya bukan dia, tapi dia bersaksi untuk menghukum orang lain. Dan seperti banyak kebohongan yang kita ketahui mungkin dalam perjalanan hidup kita,
Kemudian Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan tentang 4 jenis orang. Ini nasihat dari orang tua, alim. Yang pertama adalah orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala ketika sendiri ataupun bersama. Ini orang jujur. Sendiri atau bersama, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika sendiri dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersama tidak bisa. Terbawa arus pergaulan. Tapi kalau sendiri taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bersama tidak bisa. Tidak bisa, lingkungan bagaimana? Ini orang yang sakit. Orang lemah. Yang ketiga sebaliknya. Justru kalau sendiri dia tidak taat. Kalau bersama dia bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungannya baik. Tapi kalau sendiri tidak bisa. Ini orang yang sakit. Yang kedua tadi orang lemah. Yang ketiga ini orang sakit. Yang keempat celaka. Dia sendiri ataupun dia bersama, dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mati. Ini orang yang celaka, rusak. Maka kita setelah tahu perjalanan setelahnya masih panjang. Bukan setelah belajar ini selesai. Justru perjalanannya belum selesai. Karena kejadiannya seperti itu. Ada orang yang tahu tapi malah rusak dengan pengetahuannya. Ada orang yang tahu ketika sendiri tidak selamat, atau ketika bersama-sama tidak selamat, padahal tahu. Dan kita mengharap di sisi Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang tahu tapi berbuat sesuai dengan pengetahuan tatkala sendiri ataupun tatkala bersama. Allah taala a'lam bissawab. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Bila tidak, kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la